Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lintas Arwah. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seram berikutnya. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Jalan tanah berbatu itu menanjak dan berkelok. Diapit pepohonan jati yang menjulang tinggi seolah tak ada ujungnya. Hanya cahaya lampu motor Aris yang membelah gelap, menyapu bayangan-bayangan ganjil yang bergerak di balik rimbun dedaunan. Udara kian dingin, membuat Aris merapatkan jaket jeans yang ia kenakan. Sejak meninggalkan jalan raya utama, sinyal ponselnya benar-benar hilang, menjadikannya sendirian di tengah perjalanan, tanpa koneksi apapun selain suara mesin motor dan desir angin yang berhembus pelan. Desa Karangsekala bahkan tak muncul di peta digital, sebuah titik kosong yang justru memantik rasa ingin tahunya. Aris adalah mahasiswa semester akhir, sosok yang selalu terdorong untuk mencari hal-hal yang belum banyak disentuh orang lain. Skripsinya berjudul Perpaduan Kepercayaan dalam Kesenian Tradisional Jawa, Studi Kasus Gamelan Kiai Sengker dan Wayang Karangsekala. Sebuah penelitian ambisius yang oleh banyak dosennya dianggap terlalu beresiko dan sulit dibuktikan secara akademis. Namun, penilaian itu justru memacunya. Aris percaya, di balik mitos dan kisah-kisah menyeramkan yang beredar, tersimpan kebenaran budaya yang selama ini terabaikan, sebuah warisan yang pantas dipahami dan dijaga agar tak hilang di telan zaman. Ia tidak pernah benar-benar percaya pada hantu atau makhluk gaib. Baginya, semua itu hanyalah hasil bentukan kepercayaan masyarakat, wujud ekspresi budaya yang perlu dikaji dengan nalar, bukan disikapi dengan rasa takut. Peringatan dari Mbah Kromo yang ia hubungi lewat perantara seorang dosen senior, sejak awal sudah Aris anggap sebagai bagian dari sikap waspada penduduk terhadap orang asing. Desa ini menyimpan rahasia yang sebaiknya tidak diganggu, nak, ujar Mbah Kromo melalui sambungan telepon yang beberapa kali terputus. Ada hal-hal yang memang harus dibiarkan tetap terkubur. Aris hanya mengangguk pelan, dengan senyum tipis yang tak terlihat siapapun. Dalam benaknya, peringatan semacam itu terdengar lumrah. Desa terpencil hampir selalu punya cerita dan mitos untuk menjaga jarak dari orang luar. Baginya, itu bukan sesuatu yang istimewa. Aris bukan datang untuk takut-takutan. Ia datang sebagai peneliti, pembongkar mitos, bukan orang yang ikut melanggengkan cerita-cerita itu. Tak lama kemudian, bayangan sebuah rumah kayu mulai tampak di selah pepohonan. Ukirannya sederhana, namun bangunannya terlihat kokoh dan terawat. Sebuah lampu minyak tergantung di depan rumah, memancarkan cahaya kekuningan yang bergetar pelan, menciptakan bayangan yang bergerak samar di permukaan dinding. Suara jangkrik bersahutan semakin rapat, terdengar tidak beraturan, seperti irama gending yang kehilangan pakem, mengiringi detak jantung Aris yang perlahan kian cepat. Lalu, sayup-sayup dari kejauhan, muncul bunyi lesung yang dipukul berulang, ritmis, tapi terasa ganjil, seperti ketukan pada sesuatu yang tertutup rapat, memecah sunyi malam dengan cara yang membuat bulu kuduk terasa tak nyaman. Di depan rumah, Mbah Kromo duduk bersila di atas tikar pandan, punggungnya tegak, sikapnya tenang tanpa kesan dibuat-buat. Asap lintingan tembakau keluar perlahan dari bibirnya, bercampur dengan wangi kemenyan yang tipis, menyatu dengan udara lembab sisa hujan sore, dan satu aroma lain yang sulit dijelaskan. Manis, tapi terasa sudah lama, seperti bunga melati yang dibiarkan layu berhari-hari. Ada sesuatu dari diri pria tua itu yang terasa kuat dan tua, seolah ia bukan sekadar penghuni tempat itu, melainkan bagian dari alam di sekitarnya. Sorot matanya yang berkerut di ujung memancarkan ketenangan,
sekaligus kepasrahan yang lahir dari pengalaman panjang. Nak Aris, sapa Mbah Kromo. Suaranya rendah dan kasar, tapi mantap. Seakan setiap kata telah ditimbang sebelum diucapkan. Ia tak menoleh sama sekali, seolah kedatangan Aris sudah ia ketahui sejak awal. Mbah Kromo, jawab Aris, berusaha menjaga nada suaranya tetap stabil. Meski rasa dingin yang merambat di kulitnya terasa berbeda dari sekedar embusan angin malam. Ia segera mengeluarkan buku catatan bersampul tebal. Pena sudah siap di genggaman. Terima kasih banyak, Mah, sudah bersedia menerima kedatangan saya jauh-jauh dari kota. Di kampus, cerita tentang naskah kuno wayang karang skala itu sudah dianggap legenda, Mbah. Katanya sudah hilang di telan bumi, sebuah mitos yang tak terbukti. Tapi saya tidak percaya begitu saja. Saya yakin tradisi itu, terutama yang terkait dengan Kiai Sengker, masih ada di sini, di desa ini. Ini adalah bagian dari warisan budaya tak ternilai yang harus diselamatkan, Mbah. Sebuah peninggalan leluhur yang mungkin tersembunyi. Kata-kata itu mengalir cepat dari mulut Aris, penuh keyakinan dan semangat, seolah ia ingin memastikan bahwa keseriusannya tak perlu diragukan. Mbah Kromo menghembuskan asap rokoknya perlahan. Pandangan matanya yang tua tampak kosong, menembus gelap malam jauh melampaui batas halaman rumah, seolah tertambat pada sesuatu yang tak terlihat oleh mata biasa. Nak Aris, ucapnya pelan. Sesuatu yang hilang itu tidak selalu karena dilupakan. Ada kalanya ia memang sengaja dijauhkan dari ingatan. Atau lebih tepatnya, dikubur dalam-dalam. Oleh mereka yang masih hidup dan oleh mereka yang sudah lebih dulu pergi. Desa ini sudah menutup kotak wayangnya rapat-rapat, Nak. Sudah ribuan nyawa terkunci di sana, di balik kelir pementasan abadi. Kamu seharusnya juga menutup niatmu itu. Menutup mata, menutup telinga, dan kembali ke tempatmu yang terang benderang. Nada suaranya datar, tanpa emosi, namun ada keseriusan yang menusuk. Aris terkekeh kecil, berusaha mencairkan suasana yang mendadak terasa kaku. Dalam benaknya, ucapan Mbah Kromo tak lebih dari cerita pengantar, semacam ujian atau bumbu mistis yang sering ia temui dari narasumber di desa-desa lain. "Ah, Mbah bisa saja," katanya sambil tersenyum. "Saya ini peneliti, bukan pemburu harta karun. Sekarang zamannya sudah beda, Mbah. Penelitian saya justru untuk melestarikan budaya, untuk mendokumentasikan, untuk mengangkatnya kembali ke permukaan. Bukankah sangat menarik jika kita bisa menemukan gamelan keramat di gudang balai desa? Kiai Sengker namanya, bukan? Saya dengar Mbah Kromo adalah juru kunci yang dipercaya menjaga rahasia itu." Aris sengaja melemparkan kalimat terakhir itu, berharap Mbah Kromo akan terpancing, entah untuk membenarkan atau justru menyangkal desas-desus yang selama ini hanya ia dengar dari cerita orang. Gerakan tangan Mbah Kromo mendadak berhenti. Lintingan tembakau yang tadi diputar perlahan kini terdiam di sela jarinya. Matanya yang semula tampak teduh berubah tajam, menatap Aris lurus tanpa berkedip, seolah menembus batas tubuh dan menyelami dasar ambisi yang selama ini tersembunyi rapi. Udara di sekitar mereka terasa seketika berubah, lebih dingin, lebih hening. Desir angin malam yang menyusup di antara rumpun bambu tak lagi terdengar biasa, melainkan menyerupai bisikan-bisikan samar yang tak jelas asalnya. Kiai Sengker itu bukan sekedar alat musik, Nak. Dia itu penjara. Sebuah penjara gaib yang dibangun dari sumpah serapah, dari duka lara, dari tumbal demi tumbal yang tak terhitung jumlahnya. Setiap bilah saronnya ditempa dengan sumpah dari darah 7 generasi, dari tangisan bayi yang baru lahir, dari ratapan janda yang ditinggal mati. Dan setiap tabuhan, setiap bunyi tung, dung, ting yang kau dengar, itu bukan sekedar nada, itu adalah panggilan.
Panggilan untuk sesuatu yang seharusnya tetap terlelap. Sesuatu yang lapar. Sesuatu yang sudah tidur selama 30 tahun. Menunggu dalang baru. Tatapan Mbah Kromo mengeras. Sekarang aku tanya padamu, Nak Aris. Apakah kamu benar-benar siap menjadi dalang itu? Mbah Kromo meraih cawan berisi kopi pahit yang masih mengepulkan uap, lalu menghirup aromanya perlahan. Pandangannya tetap tertuju pada Aris, seakan sedang menimbang sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar percakapan. Seolah ia melihat garis nasib yang sudah lama ditentukan. Angin malam berembus pelan, membawa suara-suara samar dari rumpun bambu di belakang rumah, terdengar seperti bisikan yang sulit dipahami. Tenggorokan Aris terasa kering, namun ia memaksa dirinya tetap tenang, berpegang pada sikap skeptis yang selama ini ia yakini. Kisah tentang gamelan pemanggil arwah atau tuntutan tumbal bukan hal baru baginya. Ia pernah mendengar cerita serupa di desa-desa lain, dan semuanya selalu berakhir sebagai mitos belaka. Namun sebelum Aris sempat menata pikirannya, tiba-tiba dari kejauhan, di ujung jalan setapak yang gelap, terdengar suara langkah kaki pelan yang teratur di jalan tanah berbatu. Sekelompok warga desa muncul dari balik kegelapan, berjalan beriringan. Mereka adalah Nenek Gori, wanita paling tua di desa itu dengan punggung bungkuk dan kebaya usang yang warnanya sudah pudar. Di sampingnya, Pak Lurah dengan kumis tebalnya yang rapi dan sarung motif parang, berjalan tenang namun dengan raut wajah yang serius. Tepat di belakang mereka, Bok Siti, perempuan berjilbab sederhana yang biasanya murah senyum di siang hari, kini berjalan dengan kepala tertunduk. Wajahnya pucat, seolah membawa beban yang tak sanggup ia ucapkan dengan kata-kata. Mereka membawa sesaji sederhana, sebuah nampan anyaman bambu berisi nasi kuning yang ditaburi kembang 7 rupa dengan wangi menyengat, telur rebus berwarna hitam yang permukaannya berkilap tak wajar, serta beberapa lembar daun sirih yang ternoda darah ayam kering. Wajah-wajah mereka memancarkan ekspresi yang sulit dibaca, campuran antara takut, pasrah, dan kepatuhan yang sudah mendarah daging. Tak satu pun berbicara dengan suara jelas. Mereka hanya saling berbisik dalam bahasa Jawa yang kental, lirih, dan terputus-putus, menyerupai rangkaian ucapan yang terdengar seperti doa atau mantra, hanya bisa ditangkap oleh telinga yang peka. Kiai Sengker wis keluhan, dalang anyar tego. Kiai Sengker sudah lapar, dalang baru datang. Aris mengerutkan kening. Apakah mereka tahu ia sedang mencari Kiai Sengker? Apakah ini kebetulan atau... Nenek Gori dengan langkahnya yang tertatih-tatih tiba-tiba berhenti persis di depan teras. Matanya yang cekung, berawan karena usia, menatap Aris dengan tatapan liar, seolah melihat menembus dirinya, menembus waktu. Lakone wis ditulis, Mas. Wong ngarep ora bisa lolos. Gumamnya dengan suara parau yang nyaris tak terdengar. Lakonnya sudah ditulis, Mas. Orang yang di depan tidak bisa lolos. Nenek Gori mengulurkan tangannya yang keriput, menyodorkan sesaji kecil, sebutir kacang hijau yang basah dan anehnya terasa hangat di telapak tangan Aris. Sebuah sensasi ganjil yang tak bisa ia jelaskan. Aris terpaku, tak tahu harus berbuat apa. Pak Lurah menatap Aris dengan senyum tipis yang tak sampai ke matanya. Senyum yang terasa lebih seperti topeng daripada ekspresi kehangatan. Mbok Siti hanya menunduk, bibirnya bergerak-gerak seperti melafalkan doa pelindung. Astadatu, lindungi desa, gumam mereka serempak. Setelah itu, satu persatu berbalik badan, melangkah menjauh, lalu lenyap di telan gelap malam. Sisa bau melaki yang membusuk bercampur darah masih menggantung di udara, menusuk hidung Aris hingga membuat nafasnya terasa sesak. Bulu kuduknya berdiri. Ia merasakan sesuatu yang ganjil, seolah ratusan pasang mata tak terlihat tengah mengamatinya dari balik jendela-jendela gelap rumah bambu di sekeliling. Desa itu mendadak terasa bukan sekedar kumpulan bangunan, melainkan satu tubuh besar yang hidup, sadar, dan sedang menilai kehadirannya. Mbah, apa maksud semua ini? Aris berbalik, menatap Mbah Kromo yang masih duduk tenang, mengangkat cawan kopinya seolah tak terjadi apa-apa. Mereka tahu saya di sini, dan Kiai Sengker, kenapa mereka bilang dalang baru sudah datang? Mbah Kromo hanya senyum tipis, senyum yang tak menjangkau matanya. Malam ini adalah malam pahing ke-13, Nak. Purnama memang sudah lewat, tapi sisa dayanya masih menggantung di udara. Malam ini Kiai Sengker akan terbangun, dan kamu kebetulan sudah berada di sini.
Aris merasakan dingin yang menusuk kini bukan lagi berasal dari angin malam, melainkan dari kenyataan yang perlahan menekan kesadarannya. Nalarnya memberontak, menolak semua yang baru saja ia dengar. Namun bisikan warga desa, tatapan Mbah Kromo, dan cawan kacang hijau hangat yang masih ia genggam, semuanya terasa nyata, terlalu nyata untuk sekedar dianggap sugesti. Sesuatu yang asing dan purba bergerak di dalam dadanya. Ketakutan yang selama ini hanya ia temui di buku-buku teori, kini hidup, bernafas, dan berdenyut di dalam dirinya sendiri. Ia ingin bertanya lebih jauh, ingin memahami apa sebenarnya yang sedang ia hadapi. Namun sebelum satu kata pun keluar, Mbah Kromo sudah berdiri. Tikar pandan disingkirkannya perlahan, lalu pandangannya diarahkan ke jalan setapak yang tadi dilalui para warga. "Sebaiknya kamu beristirahat, Nak," ucapnya datar. "Besok pagi kita akan bicara lebih banyak. Tapi ingat baik-baik, setiap pilihan selalu ada harganya. Dan di desa ini, harganya seringkali jauh lebih mahal dari yang sanggup kau perkirakan." Tanpa menunggu jawaban, Mbah Kromo melangkah masuk ke dalam rumah. Aris pun tertinggal sendirian di luar. Di bawah cahaya lampu minyak yang redup, dikepung suara jangkrik, sisa aroma melati, dan pertanyaan-pertanyaan yang menggantung tanpa jawaban. Jantungnya berdetak kencang. Kali ini bukan karena ambisi atau rasa ingin tahu, melainkan oleh ketakutan yang dingin dan pelan-pelan menguasai tubuhnya. Saat itulah Aris mulai menyadari satu hal yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Ia bukan lagi sekedar peneliti. Ia adalah tamu dalam sebuah pementasan yang sesungguhnya telah dimulai. Dan tanpa pernah ia sadari, mungkin ia telah ditempatkan sebagai pemeran utamanya. Pukul 2 dini hari, Aris terbangun dengan keringat dingin membasahi punggungnya. Kamar penginapan sederhana di rumah Mbah Kromo terasa pengap, seolah udara berhenti bergerak. Dinding bambu yang mulai retak tampak hidup dalam cahaya redup seperti ikut bernapas pelan. Suara jangkrik di luar tak lagi berdiri sendiri. Di sela-selanya terdengar denting samar, ting, ting, lirih dan berulang, menyerupai bunyi saron gamelan yang dipukul perlahan dari kejauhan. Aris duduk di tepi tempat tidur. Tangannya masih menggenggam kacang hijau basah pemberian Nenek Gori. Butiran itu kini terasa dingin, namun meninggalkan sensasi lengket di telapak tangannya, seperti cairan yang sudah lama mengering. Hanya sugesti, gumamnya pelan, mencoba menenangkan logika yang mulai goyah. Namun bisikan warga, dalang anyar tekah, terus berputar di kepalanya, bercampur dengan peringatan Mbah Kromo tentang apa yang ia sebut sebagai penjara gaib. Ada dorongan kuat di dalam dirinya. Ia harus melihatnya sendiri. Ia harus membuktikan bahwa Kiai Sengker hanyalah peninggalan lama budaya, bukan kutukan seperti yang mereka yakini. Aris meraih tas ranselnya. Senter kepala, tang pemotong besi, perekam suara, dan kamera DSLR ia masukkan satu persatu. Ponselnya mati total, tanpa sinyal, tanpa daya. Padahal baru saja ia isi penuh sebelum tidur. Mungkin cuma gangguan listrik alami di daerah pegunungan, batinnya, mengingat medan listrik yang kerap tidak stabil di wilayah lereng gunung. Motor Honda Beat tua pinjaman dari Mbah Kromo terparkir di halaman. Aris menyalakannya perlahan. Suara mesin terdengar pelan, tenggelam oleh desiran angin malam dari lereng Gunung Lawu. Jalan setapak menuju balai desa terbentang gelap, hanya disinari cahaya bulan yang pucat, sesekali tertutup awan hitam. Pohon-pohon jati menjulang di kiri kanan jalan seperti penjaga bisu. Dedaunannya bergerak pelan, seolah saling membisikkan rahasia kuno. Udara membawa aroma tanah lembab yang bercampur wangi melati liar. Bau yang sama seperti yang ia cium di teras tadi malam. Dan entah mengapa, kali ini aroma itu terasa lebih dekat. Balai desa Karangskala berdiri menyendiri di pinggir desa.
Bangunan joglo tua peninggalan era kolonial Belanda itu terbuat dari kayu yang telah menggelap dimakan usia, dengan atap limasan miring yang diselimuti lumut tebal. Dahulu tempat berlangsungnya urusan pemerintahan sekaligus pementasan wayang, kini bangunan itu berubah fungsi menjadi gudang penyimpanan yang nyaris tak pernah lagi didatangi orang. Pintu gerbang besinya berkarat dan setengah terbuka. Rantai penguncinya menggantung longgar. Berderit pelan tertiup angin menyerupai tulang yang retak dan tak lagi menyatu. Aris memarkir motor di balik semak-semak, jauh dari pandangan jalan. Jantungnya berdetak semakin cepat. Ini masuk akal, bisiknya pada diri sendiri meski jemarinya bergetar saat mengunci helm. Ia melangkah masuk ke halaman yang dipenuhi rumput liar, berjalan hati-hati menghindari batu-batu nisan kecil yang tersebar tak beraturan. Makam para juru kunci lama, begitu cerita yang ia dengar. Udara terasa kian menusuk, dan setiap embusan napasnya keluar sebagai uap putih di depan wajah. Dari kejauhan, suara anjing tiba-tiba menggonggong dengan nada panik, memecah sunyi malam. Tak lama kemudian, suara itu berhenti mendadak, meninggalkan keheningan yang terasa jauh lebih menekan daripada sebelumnya. Pintu gudang utama, bangunan terpisah di bagian belakang balai desa, terkunci oleh sebuah gembok besar yang sudah dimakan karat. Aris mengeluarkan tang pemotong dari ranselnya. Rahangnya mengeras, giginya tanpa sadar menggigit bibir saat rahang besi itu menjepit rantai tebal. Krak, krak! Suara logam yang patah memecah sunyi malam, menggema di halaman kosong seperti dentuman guntur kecil. Setiap potongan terasa keliru, seolah ia baru saja merusak sesuatu yang seharusnya tak disentuh. Pada saat yang sama, angin mendadak berhembus lebih kencang, menyapu daun-daun kering dan membuatnya berputar liar di sekitar kaki Aris. Pintu kayu yang berat itu didorong perlahan. Engselnya berdecit panjang, suara lirih yang terdengar seperti keluhan tertahan. Saat pintu terbuka, sorot senter kepala Aris langsung menyapu bagian dalam gudang. Debu tebal beterbangan membentuk kabut tipis yang berkilau dalam cahaya. Rak-rak kayu lapuk berjajar di sisi ruangan, dipenuhi arsip-arsip usang yang menghitam dan berjamur. Perkakas tani berkarat bersandar tanpa susunan. Di sudut lain, tumpukan kain kafan putih bekas ritual menguning dan kusam, dilipat sembarangan seperti barang yang tak lagi bernilai. Udara di dalam gudang menusuk hidung. Bau apek dari tanah lembab bercampur dengan aroma lain yang jauh lebih mengganggu. Manis tapi busuk, seperti bunga melati yang dibiarkan membusuk bersama daging yang lama terpendam. Lambung Aris bergejolak. Cuma gudang sampah, gumamnya pelan seolah ingin meyakinkan diri sendiri. Namun pandangannya tak bisa berpaling dari satu titik di tengah ruangan. Sebuah peti kayu jati berukuran besar tergeletak sendirian. Permukaannya dipenuhi ukiran rumit bergambar tokoh-tokoh wayang dan simbol Astadatuh, 8 logam keramat dalam tradisi gamelan. Peti itu dibelit 3 lapis rantai besi tua yang menghitam oleh karat, dililit begitu rapat seakan apapun di dalamnya pernah berusaha keluar, dan harus dicegah dengan cara apapun. Ini dia, Kiai Sengker, bisik Aris dengan napas memburu. Luapan kegembiraan bercampur rasa takut naik bersamaan, membuat dadanya terasa sesak. Peti kayu itu setinggi pinggang orang dewasa. Saat disentuh, permukaannya terasa dingin seperti es, meski udara di dalam gudang lembab dan pengap. Rantai ketiga, yang paling tebal, menuntut tenaga lebih besar. Aris mengerahkan seluruh kekuatannya. Krak, krak, krak. Saat mata rantai terakhir terputus, ia menarik napas panjang. Debu beterbangan bercampur aroma busuk yang kini terasa jauh lebih pekat. Dengan tangan gemetar, Aris membuka tutup peti itu perlahan. Udara dingin langsung menyergap, seperti hembusan dari liang kubur yang baru dibuka. Bau amis darah kering menyeruak kuat, berpadu dengan wangi melati yang terlalu menyengat hingga membuat perutnya mual. Aris terbatuk, matanya berair, namun kakinya tetap bertahan di tempat. Di dalam peti, wayang kulit tersusun rapi,
puluhan jumlahnya. Warnanya pucat kekuningan, menyerupai kulit manusia yang dikeringkan. Janaka berada di tengah, Arjuna di sisinya, Sri Kandi dengan tombak terangkat. Semuanya memiliki detail yang membuat tengkuk Aris terasa dingin. Garis wajah terlalu nyata, seperti hasil foto pemeriksaan medis. Lipatan kulit menyerupai kerutan orang lanjut usia. Pori-pori halus terlihat jelas di bawah sorot senter. Dan sepasang mata hitam yang berkilau seolah mengikuti setiap gerakannya. Ini bukan kulit kerbau biasa, gumam Aris dengan suara pelan. Ia menyentuh wayang Janaka. Teksturnya terasa hangat, bukan dingin, seperti daging segar yang baru disimpan. Di permukaannya tumbuh bulu-bulu halus menyerupai rambut manusia, dan di bagian dada tampak bekas luka samar yang sudah mengering. Pori-porinya jelas, kuku mengeras, napasnya tercekak, seperti masih hidup. Jarinya menekan sedikit lebih dalam. Wayang itu bergetar pelan, bukan karena disentuh, melainkan seolah sedang bernafas. Tiba-tiba, tung! Denting saron yang nyaring memecah keheningan gudang. Getarannya menjalar langsung ke tulang Aris, menghantam tubuhnya seperti pukulan palu dari dalam. Suara itu dingin, menusuk hingga ke sumsum, memaksa detak jantungnya berdentum mengikuti irama asing yang tak ia kenal. Wayang Janaka terlepas dari genggamannya, jatuh ke lantai kayu dan bergetar pelan, seolah merintih kesakitan. Aris tersentak. Senter kepala berputar panik menyapu sudut-sudut. Rak-rak gelap, tumpukan kain kafan yang kini bergoyang pelan, bayangan panjang yang bergerak sendiri. "Siapa di sana?" teriaknya. Suaranya pecah, menggema kosong. Tak ada jawaban, hanya debu menari dan suara ritmis tak beraturan. Tung, dung, ting, semakin cepat, memenuhi gudang seperti simfoni kematian. Aris mundur, punggungnya membentur dinding. Ia lari ke pintu, tapi terkunci rapat dari luar. "Tidak mungkin!" Ia hantam dengan bahu, bruk, bruk, tapi pintu tak bergeming. Senter menyapu lagi. Di sudut kiri, sebuah gong kecil bergoyang sendiri. Permukaannya berlumur noda hitam kering seperti darah. Wayang-wayang kini tampak tidak lagi tergeletak. Tubuh-tubuh pipih itu berdiri miring, seakan menopang diri. Mata mereka memancarkan cahaya kuning redup, menatap lurus ke arahnya. Dengan tangan gemetar, Aris mengangkat kamera dan mulai merekam. "Ini cuma getaran, mungkin angin, bukan apa-apa," gumamnya terbata, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. "Bukan, ini bukan goib." Namun seluruh penjelasan itu runtuh seketika. Ada sentuhan di pergelangan tangannya. Halus, dingin, seperti tarikan benang yang tak terlihat, namun nyata, menahannya di tempat. Panik meledak tanpa bisa ditahan. Aris meraih ponselnya dan mencoba menelepon Mbah Kromo. Layar gelap tanpa sinyal. Ia meraih batu dan menghantam jendela kecil di dinding gudang. Kaca pecah, tapi retakannya justru membentuk pola menyerupai wajah wayang. Nafas Aris memburu, suara gamelan berubah, bukan lagi denting biasa, melainkan lapisan jeritan samar yang saling bertumpuk, seperti ratapan ribuan dalang yang terkurung dan tak pernah selesai memainkan lakonnya. Debu di udara berputar liar, lalu menempel di dinding, membentuk bayangan raksasa. Sosok itu mengangkat tangan, jari-jarinya memanjang dan meruncing, menunjuk lurus ke arah Aris. "Tidak, ini cuma pikiranku sendiri," gumamnya keras, berusaha bertahan. "Cuma ketakutan." Ia menutup telinga, namun suara itu tak berhenti. Justru kini terdengar dari dalam kepalanya sendiri, berat dan bergaung. Lakone dimulai, dalang anyar wis teko. Lutut Aris gemetar, tubuhnya nyaris ambruk. Namun di tengah kepanikan, matanya menangkap satu celah, ventilasi kecil di dekat atap gudang. Dengan sisa tenaga, ia memanjat rak kayu, menjatuhkan arsip-arsip usang yang berdebu, lalu memaksa tubuhnya keluar melalui celah sempit itu.
Udara malam yang dingin menyergap wajahnya. Ia jatuh tersungkur, lalu bangkit dan berlari menuju motor. Namun baru beberapa langkah, kabut tebal turun begitu cepat, menelan halaman balai desa. Dari balik kabut, lapangan desa tampak berpendar cahaya biru samar, seperti nyala obor yang bukan berasal dari api biasa. Saat itu Aris tahu, Kiai Sengker telah terbangun, dan dirinya, tanpa pernah berniat, telah dipilih sebagai dalang yang baru. Tak ada lagi jalan untuk lari. Udara malam menerkam Aris dengan dingin yang berbeda. Bukan hanya dingin fisik, melainkan dingin yang menusuk hingga ke tulang sumsum, membawa aroma aneh, perpaduan melati pekat, darah kering, dan bau tanah basah bercampur kapur barus yang menyengat. Ia tak lagi berlari kencang. Kakinya terasa kaku, seolah ada beban tak kasat mata yang menarik setiap langkahnya. Pikirannya kosong, hanya menyisakan satu insting primitif, lari. Namun, kemana? Hutan di sekelilingnya seperti labirin raksasa, dan desa itu sendiri kini terasa seperti perangkap. Di depannya, kabut tebal berwarna kelabu merangkak naik dari tanah, menyelimuti lapangan desa. Kabut itu bukan kabut biasa. Ia bergerak aneh, berputar-putar seperti pusaran air, membatasi pandangan, menelan suara, dan menciptakan ilusi bayangan-bayangan yang melintas cepat. Aris berhenti di bibir lapangan. Napasnya terenggah-enggah, paru-parunya seperti terbakar. Dari dalam kabut, samar-samar terlihat cahaya obor yang redup, memancarkan rona biru keunguan yang menakutkan, seperti api kuburan. Kemudian, ia melihatnya. Di tengah lapangan, sebuah panggung wayang berdiri menjulang, megah, namun jelas telah lama ditinggalkan. Bangunannya terbuat dari kayu jati tua yang permukaannya berkerut dan menggelap dimakan usia. Tiang-tiang penyangga dipenuhi ukiran rumit bermotif wayang purwa. Detailnya kini tampak buram, seolah tergerus oleh waktu yang terlampau panjang. Kelir putih yang terbentang lebar telah berubah kekuningan. Di beberapa bagian muncul bercak-bercak gelap yang samar, menyerupai noda darah kering. Panggung itu seolah hadir begitu saja, tanpa proses, tanpa tanda-tanda dipindahkan atau dibangun. Seakan-akan ia memang selalu berada di sana, menunggu saatnya digunakan kembali. Di sekelilingnya, obor-obor berwarna biru keunguan berdiri membentuk lingkaran. Nyala apinya menari pelan tertiup angin, memancarkan cahaya dingin yang tak memberi kehangatan sedikitpun. Alih-alih menerangi, cahaya itu justru menebalkan bayangan, menambah kesan ganjil dan menyesakan. Sebuah panggung yang bukan disiapkan untuk hiburan, melainkan untuk sesuatu yang jauh lebih gelap. Aris berdiri terpaku. Seluruh tubuhnya mendadak kaku, seakan benang-benang tak terlihat mengikat setiap sendi dan menahannya di tempat. Ia ingin berteriak, memanggil Mbah Kromo, memanggil siapapun. Namun suaranya tertahan di tenggorokan, hanya keluar sebagai erangan lemah yang segera ditelan kabut. Gending gamelan mulai mengalun. Tung, dung, ting. Irama itu berbeda dari yang ia dengar di dalam gudang. Bukan lagi bunyi-bunyi acak, melainkan susunan nada yang rumit, namun terasa ganjil. Seolah ribuan instrumen dimainkan bersamaan, tapi setiap nada melenceng dari tempatnya, saling berbenturan dan menciptakan disonansi yang menyayat pendengaran, dan sesuatu yang lebih dalam dari itu. Melodi tersebut terdengar seperti jeritan yang dipaksa menyamar sebagai musik, sebuah alunan yang memabukkan sekaligus menyiksa, membelit kesadaran Aris dengan kekuatan yang kejam dan tak memberi ruang untuk melawan. Dari balik kelir putih yang telah usang, muncul sebuah siluet raksasa. Sosok bayangan setinggi hampir 3 meter itu berdiri tegak. Tubuhnya hitam pekat, padat, dan menakutkan.
menutup sebagian besar cahaya obor di sekitarnya. Jari-jarinya panjang dan kurus, ujungnya meruncing seperti cakar. Dari sana, menjulur benang-benang halus yang nyaris transparan, kini terlihat jelas terhubung ke setiap sendi tubuh Aris. Bayangan itu bergerak perlahan, anggun dalam caranya melangkah, namun kejam dalam tujuannya, seolah sedang memainkan Aris layaknya wayang hidup. Tak ada keraguan lagi. Inilah Dalang Demit, entitas yang pernah disebut Mbah Kromo, kini berdiri nyata di hadapannya. Ketika Dalang Demit bersuara, udara seketika bergetar. Suaranya menggelegar, kasar dan berlapis, seperti ribuan arwah berbicara dalam satu tarikan nafas. Tanah bergetar, dedaunan berjatuhan dari pepohonan di sekitar panggung. Suara itu datang dari segala arah sekaligus, dan juga dari dalam kepala Aris, menembus kesadarannya, merobohkan sisa-sisa logika yang masih bertahan. Lakon ini harus dimulai. Dalang yang baru telah tiba, dan kaulah yang terpilih untuk menghidupkan kembali Kiai Sengker. Aris merasakan nyeri yang luar biasa menjalar di sekujur tubuhnya saat lengannya terangkat sendiri. Diikuti bunyi tulang berderak yang mengerikan. Krek, krek, krek. Setiap sendinya terasa seperti terlepas dari tempatnya, dipaksa bergerak melawan kehendaknya. Ah, tanganku! Siapa yang menarik tanganku? Lepaskan aku! Ini sakit sekali! Teriaknya, namun suaranya hanya berupa erangan putus asa. Wajah Aris pucat pasi, matanya membelalak penuh ketakutan saat ia menyadari kakinya melangkah sendiri, berputar, menghentak, menari mengikuti irama gamelan yang kian cepat dan kejam. Tubuhnya dipaksa berjungkir balik, meliuk tanpa kendali, persis seperti wayang yang digerakkan tangan tak terlihat. Air mata mengalir deras, membasahi pipinya yang terasa dingin dan mati rasa. Segala penalaran yang selama ini ia pegang runtuh berkeping-keping, tersapu oleh rasa takut yang telanjang dan tanpa nama. Tak ada lagi ruang untuk menyangkal atau melawan. Ia bukan lagi dirinya sendiri. Ia hanyalah boneka, dan tali-tali itu kini sepenuhnya menguasainya. Kabut tebal itu seolah hidup. Ia berputar perlahan, menggulung dirinya sendiri, lalu membentuk sosok-sosok samar yang tak sepenuhnya berasal dari dunia manusia. Di pinggir lapangan, bayangan putih melayang-layang, pocong dengan kain kafan yang berkibar oleh angin tak kasat mata. Mata kosongnya tertuju lurus pada Aris, diam dan setia, seperti penonton yang tak pernah berkedip. Dari arah pohon waru, terdengar jeritan pelan. Sosok kuntilanak menggantung di antara ranting, rambut hitam panjangnya menjuntai ke bawah seperti akar yang mencari mangsa. Wangi melati yang pekat menguar di sekitarnya, terlalu kuat hingga terasa menusuk. Di balik rumpun bambu, genderuwo berdiri tegak. Tubuhnya tinggi dan kekar, diselimuti bulu tebal, dengan mata merah menyala seperti bara api. Nafasnya terdengar berat, mengguncang udara dan membuat dedaunan bergetar. Di atas lapangan, arwah-arwah penasaran berkerumun. Wujud transparan anak-anak dan para leluhur melayang mengikuti irama gamelan, bergerak naik turun seperti ombak. Dari mulut-mulut tak berwujud itu keluar bisikan yang saling tumpang tindih, lirih namun jelas. Dalang anyar, lakone mendimulai. Suara-suara itu bercampur dengan kidung warga, menyatu menjadi satu alunan yang menyesakkan.
seolah seluruh alam yang hidup maupun yang mati telah berkumpul untuk menyaksikan pementasan ini. Dari balik kabut, puluhan warga desa perlahan berkumpul dalam diam. Mereka membentuk lingkaran longgar di antara demit-demit alas yang berdiri mengawasi. Tubuh-tubuh itu tidak kaku, melainkan bergoyang pelan dan serempak, mengikuti irama gamelan yang terus mengalun. Di wajah-wajah mereka tak tampak ketakutan. Yang tersisa justru kepasrahan. Bahkan pada sebagian, terselip kelegaan yang samar, seolah beban lama akhirnya terangkat. Mata mereka kosong, datar seperti mata wayang. Namun seluruh tatapan tertuju pada Aris, yang kini menari tanpa kehendak di tengah panggung gaib. Mereka mengenakan pakaian adat Jawa yang sederhana. Namun di antara barisan itu, beberapa sosok tampak berbeda, diselimuti kain kafan putih yang tipis. Warnanya telah menguning dimakan usia, menyatu tanpa jelas antara yang hidup dan yang telah lama mati. Mbok Siti melangkah perlahan mengelilingi panggung. Wajahnya pucat, matanya menunduk. Di belakangnya, anak-anak desa berpakaian putih tipis mengikuti dengan langkah serempak. Tangan-tangan kecil itu menaburkan daun waru dan bunga kamboja yang telah layu, jatuh satu persatu ke tanah, membentuk lingkaran gaib di sekeliling area pementasan. Setiap taburan terasa bagi Aris seperti belenggu tak kasat mata, mengikat tubuh dan kehendaknya semakin erat. Dari arah pohon, kuntilanak terkekeh pelan, hi hi hi. Setiap kali tubuh Aris tersentak mengikuti irama. Di balik rumpun bambu, genderuwo mendengus puas. Suara napas beratnya menggetarkan daun-daun di sekitarnya. Nenek Gori maju dengan langkah tertatih. Punggungnya membungkuk, tangannya yang keriput dan gemetar membawa sebuah gong kecil dari perunggu. Ia mengangkatnya perlahan, lalu memukul dengan ritme tetap. Ting, ting, ting. Setiap denting membuat tubuh Aris tersentak lebih keras. Otot-ototnya menegang di luar kendali, digerakkan oleh irama yang tak memberinya kesempatan untuk melawan. Di pinggir lapangan, pocong-pocong bergoyang pelan. Kain kafan mereka berkibar dan bertepuk, seolah ikut memberi irama. Tangan-tangan gaib menyambut pementasan yang telah lama ditunggu. Kowe sing anyar, Mas, ucap nenek Gori datar. Tapi deso iki butuh kowe, tumbal saben 30 tahun. Ia menatap Aris lama. Dalam sorot matanya tak ada kebencian, hanya campuran kasihan dan kelegaan. Seperti seseorang yang akhirnya menyerahkan beban lama kepada pengganti yang telah ditentukan. Tatapan itu seakan membaca takdir yang sudah tertulis sejak awal. Sebuah nasib yang telah ia terima sepenuhnya. Dengan sisa kendali yang ia punya, Aris mencoba menoleh ke belakang. Dari balik kabut, Mbah Kromo muncul perlahan. Di tangannya tergenggam sebuah cawan perunggu berisi darah merah kental yang mengepulkan asap tipis. Baunya anyir dan berlogam, menusuk hidung. Wajah pria tua itu datar, nyaris tanpa ekspresi. Tak ada kebencian, tak ada kegembiraan. Hanya kepasrahan dingin, seolah ia telah menyaksikan pemandangan ini berkali-kali sepanjang hidupnya. "Maafkan aku, Nak Aris," ucap Mbah Kromo. Suaranya terdengar jelas, menembus gemuruh gamelan yang kian menggila. Gamelan ini, Kiai Sengker ini, sudah lapar selama 30 tahun. Ia menarik nafas singkat sebelum melanjutkan. Ia butuh dalang baru, seseorang untuk mengikat nyawa penduduk desa ini agar keseimbangan tetap terjaga. Dan ia juga butuh tumbal untuk memulihkan kekuatannya. Tatapan Mbah Kromo mengunci Aris.
Kau telah terpilih, nak. Inilah takdirmu, takdir yang tak bisa kau hindari. Ia melangkah naik ke panggung, mengabaikan teriakan Aris yang kini lebih menyerupai rintihan putus asa. Dengan gerakan yang tenang dan terukur, Mbah Kromo menuangkan darah dari cawan itu ke permukaan gong besar Kiai Sengker. Darah tersebut meresap begitu saja, seakan disedot oleh logamnya, menghilang di antara ukiran rumit. Sesaat kemudian, gong itu mulai memancarkan cahaya merah redup yang berdenyut-denyut, seperti jantung hidup yang baru terbangun. Dari arah hutan, terdengar lolongan panjang, entah suara binatang kelaparan atau jeritan kuntilanak yang ikut menyambut pementasan ini dengan tepuk tangan. "Selamat mendalang, Riz," bisik Mbah Kromo lirih namun tajam. "Kau akan abadi di dalam kotak itu, menjadi wayang paling sempurna, wayang kulit dengan nyawa sejati yang pernah dimiliki desa Karangsekala." Nada suaranya melembut. "Tenang saja, penderitaanmu tak akan lama. Kau akan menjadi bagian dari kami." Tubuh Aris mulai berubah. Rasa kaku menjalar, diikuti nyeri yang tumpul, lalu mate rasa. Ia menatap tangannya sendiri. Kulitnya mengeras, warnanya memudar menjadi kuning pucat, menyerupai wayang tua yang lama tersimpan. Garis-garis urat menonjol, berubah menjadi ukiran kasar yang menetap selamanya. Pori-porinya membesar, sementara sendi-sendinya berderit pelan, seperti kayu tua yang dipaksa bergerak. Di sekeliling panggung, demit-demit alas menyaksikan dalam diam. Pocong bergoyang puas, genderuwo mendengus rendah, kuntilanak tertawa kecil. Pementasan abadi itu pun memulai. Dan Aris, tak lagi sepenuhnya manusia, telah resmi menjadi bagian dari lakon yang tak pernah berakhir. Suara gending gamelan mencapai puncaknya. Ia tak lagi terdengar sebagai melodi yang ganjil, melainkan menjelma simfoni brutal yang memekakan telinga, seperti ribuan jeritan disatukan ke dalam alunan gila yang tak pernah menemukan akhir. Dentingan saron, gemuruh gong, dan tabuhan kendang bertumpuk tanpa jeda, berpadu dengan suara-suara lain yang datang dari lapisan keberadaan berbeda. Bisik arwah penasaran, tawa kuntilanak yang melengking hi hi hi, dan dengusan berat genderuwo her her, menembus kabut, menembus pikiran, menembus sisa-sisa kesadaran. Aris menjerit, namun suara yang keluar bukan lagi jeritan manusia. Bunyi itu berubah menjadi suara kertas yang terkoyak perlahan, kayu tua yang berderit menahan tekanan, dan getaran asing yang tak lagi bisa ia kenali sebagai miliknya sendiri. Suara itu kaku, hampa, tanpa napas. Itu bukan suara makhluk hidup. Itu adalah suara sebuah benda, benda yang baru saja diberi nyawa. Nyeri yang luar biasa masih menjalar di sekujur tubuhnya, tetapi rasanya kini berbeda. Bukan lagi sakit karena tulang yang dipaksa bergerak, melainkan nyeri yang muncul dari perubahan itu sendiri, dari setiap sel kulit yang mengeras, dari serat-serat otot yang membeku, dari sendi-sendi yang kehilangan kelenturannya. Ia berusaha menatap tangannya. Jari-jarinya yang tadi masih bisa digerakkan, kini tampak membengkak perlahan. Kulitnya menipis dan mengencang, warnanya memudar dari sawo matang menjadi kuning pucat, menyerupai kulit bangkai yang diawetkan terlalu lama. Pori-porinya membesar lalu mengeras, menyatu membentuk pola kasar seperti bekas pahatan. Urat-urat di lengannya menonjol, namun tak lagi menyerupai pembuluh darah, melainkan gurat-gurat ukiran yang kaku dan menetap, seolah tubuhnya sedang diselesaikan oleh tangan tak terlihat. Di pinggir lapangan, pocong-pocong bergoyang pelan. Kain kafan mereka bertepuk tanpa suara, seperti tangan-tangan gaib yang merayakan selesainya satu perubahan dan dimulainya pementasan yang tak akan pernah berakhir. "Tidak!" teriak Aris di dalam benaknya. Suaranya tak lagi mampu keluar. "Aku manusia,
Aku Aris, aku punya nama, punya mimpi, punya masa depan. Ia memaksa melawan, mengerahkan sisa tenaga dan kehendaknya. Ia mencoba meloncat, meronta, namun tubuhnya kini bergerak kaku, patuh sepenuhnya pada tarikan benang-benang yang tak terlihat. Dari balik kelir, dalang demit menarik satu benang di leher Aris. Tubuhnya menengadah paksa, memperlihatkan wajah yang perlahan berubah di hadapan semua yang menyaksikan. Dari pohon waru, kuntilanak tertawa kecil. Hi, hi, hi. Rambut hitam panjangnya bergoyang seperti akar yang lapar. Wangi melati yang terlalu pekat menusuk udara, menyesakkan napas. Kulit wajah Aris mulai meluruh, bukan terkelupas, melainkan mengering perlahan, menyusut, lalu mengeras. Dagingnya menghilang, meninggalkan permukaan kaku yang dingin. Mata Aris, yang semula penuh ketakutan dan harapan terakhir, membeku. Kilau kemanusiaan di dalamnya padam satu persatu, digantikan oleh dua titik hitam pekat yang kosong dan tak bernyawa. Hidungnya memipih, bibirnya menyatu, berubah menjadi garis tipis tanpa ekspresi. Pipi-pipinya mengempis, membentuk lekuk tetap. Dalam hitungan detak, wajah itu tak lagi menyerupai manusia. Ia telah menjadi ukiran, sebuah masker sempurna dari wayang kulit. Dari balik rumpun bambu, genderuwo mendengus puas. Mata merahnya menyala semakin terang, napas beratnya, her, membuat kabut berputar liar, seolah ikut menyambut lahirnya dalang baru. Ia telah kehilangan segalanya. Wujudnya, suaranya, juga kemanusiaannya. Arwah-arwah penasaran berkerumun semakin dekat. Wujud transparan anak-anak dan para leluhur melayang di atas panggung, bergerak pelan mengikuti irama. Dari mereka mengalir bisik-bisik lirih, saling bertaut. Lakone rampung, wayang anyar. Suara itu menyatu dengan gending gamelan, menjelma paduan suara gaib yang seolah merestui perubahan yang telah terjadi. Di pinggir lapangan, warga desa berdiri berkelompok di antara demit-demit alas. Tak ada ratap, tak ada belas kasihan. Tatapan mereka kosong dan tenang. Beberapa bahkan menampilkan senyum tipis, senyum yang sama seperti yang pernah Aris lihat di wajah Pak Lurah di teras rumah Mbah Kromo. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum kepasrahan yang disertai kelegaan. Seolah sebuah beban lama akhirnya berpindah tangan. Nenggori terus memukul gong kecilnya dengan ritme tetap. Ting, ting, ting. Pak Lurah dan Mbok Siti masih melantunkan kidung rendah. Suara mereka bercampur dengan bisikan para arwah. Malam itu, batas antara manusia dan alam gaib lenyap sepenuhnya. Semuanya menyatu dalam satu ritual abadi, menandai berakhirnya satu lakon. Mbah Kromo berdiri di sisi dalang demit. Tangan tuanya yang keriput kini menggenggam erat ujung benang transparan yang menjulur dari leher Aris. Tatapannya tertuju lurus ke hadapan wayang itu, tanpa ragu, tanpa sesal. Yang tersisa hanyalah kelelahan yang dalam. Kelelahan seseorang yang telah menunaikan tugas berat yang diyakininya tak bisa dihindari. Ini sudah takdirmu, Nak Aris, bisik Mbah Kromo. Suaranya terdengar jelas, menembus riuh gamelan dan tawa lirih kuntilanak. Takdir yang mulai ditulis sejak kau pertama kali menginjakkan kaki di desa ini. Setiap 30 tahun, Kiai Sengker akan kembali haus. Dan setiap kali itu terjadi, seorang dalang baru pasti datang. Ia menoleh ke arah kerumunan, warga desa dan demit-demit yang berdiri menyatu tanpa batas. Dialah yang akan mengikat nyawa desa ini, lanjutnya datar. Agar kami tetap tenteram, agar anak cucu kami tak kelaparan, agar sawah tetap subur dan panen tak gagal. Nada suaranya merendah. Tumbal ini, Nak Aris, adalah harga dari kedamaian kami. Di sekeliling panggung, genderuwo mengangguk pelan, pocong bergoyang setuju,
arwah-arwah penasaran berputar semakin cepat, seolah menyambut keputusan yang telah lama disepakati. Aris yang kini sepenuhnya telah menjadi wayang, tak lagi mampu memahami kata-kata itu. Pikiran manusianya telah terhapus, digantikan oleh kehendak yang ditanamkan lewat benang-benang tak terlihat. Yang ia rasakan hanyalah tarikan halus, dan tubuhnya bergerak menurutnya, luas, anggun, tanpa kehendak sendiri. Ia menari di atas panggung gaib, di bawah sorotan obor biru keunguan. Gending gamelan kini terdengar utuh dan sempurna, sebuah simponi yang tak lagi sumbang, simponi keabadian yang mengerikan. Dari balik kabut, kuntilanak bertepuk tangan pelan. Hihihi. Suara itu bercampur dengan kidung warga, menutup pementasan yang tak akan pernah berakhir. Benang-benang halus yang mengikatnya kini tampak semakin jelas. Benang itu menempel langsung pada kulitnya yang telah menjadi wayang, menyatu dengan tekstur kaku yang tak lagi terasa sebagai daging. Dari balik kelir, Dalang Demit tertawa, suaranya menggelegar, memenuhi lapangan dan meluber ke segala arah, menggetarkan udara hingga terasa berdenyut. Tawa itu kejam, penuh kemenangan, kemenangan sebuah siklus, kemenangan kutukan atas ambisi dan nalar manusia. Di sekeliling panggung, demit-demit alas menyambutnya dengan sorak lirih. Pocong melompat kecil, kain kafannya berkibar. Genderuwo menghentakkan kaki ke tanah, membuat permukaan bergetar. Arwah-arwah penasaran berputar cepat, membentuk lingkaran cahaya pucat yang berdenyut samar. Dalang Demit menjentikan jari-jarinya yang panjang dan kurus. Dalam sekejap, tubuh Aris tersentak mundur, lalu terangkat ke udara. Tubuhnya kini ringan, kaku, datar, seperti papan. Ia digantung berdampingan dengan wayang-wayang lain di belakang kelir. Dan Aris melihatnya. Wayang-wayang itu, puluhan, mungkin ratusan, berjejer rapi. Semuanya memiliki mata kosong yang sama seperti miliknya. Beberapa menampilkan wajah-wajah tua yang dikenalnya dari desa. Beberapa lain tampak lebih muda. Ada pula yang berwajah anak-anak. Dan di antara semuanya, tergantung satu sosok yang membuat sisa kesadarannya bergetar. Wayang Janaka yang ia sentuh di gudang malam itu, kini terpajang dengan senyum kaku yang sama. Di sekitar mereka, arwah-arwah penasaran melayang perlahan, berputar seperti kerabat lama yang menyambut anggota baru dalam keluarga abadi. Layar putih kelir panggung wayang perlahan menggelap. Obor-obor biru keunguan meredup. Kabut tebal kembali menyelimuti lapangan, menelan panggung dan kerumunan warga beserta demit-demitnya. Suara gending gamelan masih terus terdengar, kini mengalun dengan melodi yang lebih teratur, namun tetap menyimpan kengerian yang dalam, seolah mengisahkan sebuah pertunjukan abadi, sebuah siklus yang tak pernah berakhir. Kuntilanak menghilang ke pohon, genderuwo mundur ke hutan, pocong melayang pergi, arwah penasaran lenyap ke udara. Di desa Karangsekala, matahari tak pernah benar-benar terbit bagi mereka yang telah mendengar suara Kiai Sengker. Sebab di tempat itu, manusia menjadi wayang, dan setanlah yang memegang tali-tali takdir. Demit-demit alas mengintai dari balik kabut. Warga menjaga ritual dengan diam, dan setiap 30 tahun sekali, Kiai Sengker akan kembali bernyanyi, memanggil nyawa, menuntut tumbal yang baru. Aris, peneliti ambisius yang datang untuk membongkar mitos, kini telah menjadi bagian dari koleksi abadi Dalang Demit. Ia tak lagi punya nama, tak lagi punya masa depan. Yang tersisa hanyalah sebuah peringatan tanpa suara, bahwa tidak semua rahasia diciptakan untuk diungkap, dan beberapa di antaranya memang harus tetap terkubur selamanya. Dan di desa Karangsekala, ketika waktunya tiba, kabut akan turun kembali, membawa penonton dari alam lain, dan membuka panggung bagi lakon berikutnya.
Dan itulah kisah horor malam ini. Percaya atau tidak, semua kembali pada diri kita masing-masing. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.